Insan Soleh Solihah, kembali lagi bertemu dengan Ibu Astrid di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita sudah berada di bagian yang keempat, yaitu memahami pesan pokok dari surat An-Nas. Nah, seperti pertemuan berikutnya, kita telah memahami bahwa surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Madinah, disebut surat Madaniyah. Kemudian berada di urutan yang terakhir, artinya urutan surat yang ke-114. Dan arti dari surat An-Nas, An-Nas itu artinya manusia. Adapun pesan pokoknya, seperti yang kalian amati di gambar tersebut, salah satu pesan pokok dari surat tersebut, kita harus terbiasa untuk membaca surat An-Nas. Di samping surat tersebut adalah bagian dari doa. Karena kita selalu memerlukan Allah untuk melindungi kita, sehingga kita meminta perlindungan hanya kepada Allah, karena manusia itu lemah, manusia tidak berdaya, sedangkan Allah yang maha kuasa dan Allah maha melindungi. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya Allah senantiasa melindungi kita dalam setiap kegiatan kita. Ayo kita bernyanyi bersama-sama lagu surat An-Nas dengan musik Abang Tukang Bakso. Surat di Al-Quran urutan terakhir, namanya surat An-Nas. Ada 6 ayat, bunyi yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Anas itu artinya manusia, pesan dan isinya memerintah kita memohon kepada Allah perlindungan. Surat An-Nas, ayo kita hafalkan, kita baca memohon perlindungan dari syaitan, jin dan manusia. Semoga kita dapat pahalanya. Baik anak-anak, adapun pesan yang terkandung di dalam surat An-Nas, yaitu surat ini adalah surat yang disebut surat Madaniyah, artinya surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun pesan-pesan pokok yang disampaikan dari surat An-Nas adalah yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan perlindungan. Sedangkan Allah adalah maha kuasa. Allah adalah maha raja. Allah adalah maha kuat, sehingga kita hanya bisa memohon perlindungan hanya kepada Allah saja. Sedangkan kalau kita meminta perlindungan kepada polisi, kepada tentara, kepada presiden sekalipun, semua itu sifatnya hanya sementara. Sedangkan yang bisa melindungi kita dari serangan ancaman musuh, dari godaan syaitan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara selalu berdoa kepada Allah dalam setiap kegiatan kita. Mulai dari bangun tidur kita membaca doa sampai tidur kembali, kita senantiasa mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Kemudian yang kedua adalah manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan dan keburukan serta kejahatan. Kejahatan itu baik datangnya dari diri kita sendiri maupun datangnya dari syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pelindung. Sebaiknya surat An-Nas dibaca setiap hari, baik selesai sholat maupun saat mau melakukan sesuatu. Terutamanya sebelum tidur kita membaca surat An-Nas yang dirangkai dengan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas
Dan hendaknya saat kita mau berangkat sekolah, kita doa keluar rumah dan doa membaca surat An-Nas dengan harapan setiap langkah kita, setiap kali anak keluar dari rumah, kalian belajar, kalian pamitan kepada orang tua, kalian juga memohon perlindungan dari segala macam bahaya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Apa sudah jelas maksud dari isi dari surat An-Nas? Kalau masih belum paham, kalian baca-baca lagi ya materinya, atau kalian simak kembali video yang telah kalian tonton.